Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk share sedikit ilmu saya tentang apa itu metodologi penelitian ya, atau metode penelitian. Jadi selama ini kita dipusingkan apa sih yang dikatakan sebagai metodologi penelitian. Bagaimana kita bisa membuat sebuah metodologi penelitian sehingga penelitian kita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, misalkan seperti itu ya. Jadi yang dikatakan sebagai metodologi penelitian sebenarnya itu adalah sebuah bentuk cara ilmiah di dalam mendapatkan sebuah data, di mana data tersebut itu digunakan untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang sudah kita tentukan, istilahnya kan seperti itu. Kalau kita simpelkan ya, metode penelitian itu merupakan sebuah cara ilmiah di dalam mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan yang sudah kita tentukan. Misalkan seperti itu ya, itu dikatakan sebagai metode penelitian. Dari definisi yang sudah dirumuskan tadi itu ada 3 kata kunci yang perlu kita kita tekankan di sini untuk menerjemahkan apa sih yang dikatakan sebagai metode penelitian. Itu yang pertama itu adalah cara ilmiah. Jadi tadi di dalam rumusan definisinya itu ada cara ilmiah di dalam mendapatkan sebuah data. Jadi ini adalah inti dari apa yang dikatakan sebagai metode penelitian. Jadi apa yang akan kita lakukan nanti sehubungan dengan kegiatan penelitian, maka kegiatan itu harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah. Apa yang dikatakan sebagai cara ilmiah, misalkan seperti itu, nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah tentang data. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, kemudian yang keempat adalah kegunaan. Jadi itu adalah kata-kata yang termuat di dalam rumusan definisi yang sudah saya bacakan tadi tentang apa itu yang dikatakan sebagai metode penelitian. Ya, apa sih yang tadi yang katakan sebagai cara ilmiah? Istilahnya ketika kita melakukan sebuah bentuk kegiatan penelitian, maka kegiatan itu harus kita lakukan dengan cara ilmiah. Jadi cara ilmiah itu apa? Cara ilmiah itu adalah sebuah kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Jadi kegiatan penelitian harus dilakukan secara ilmiah. Dan cara ilmiah itu adalah sebuah bentuk kegiatan yang didasarkan pada ciri keilmuan. Sekarang apa itu ciri keilmuan? Ada 3 ciri keilmuan yang saya rangkum di sini. Yang pertama itu adalah rasional. Jadi kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Istilahnya itu terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, jangan didasarkan pada sebuah kegiatan yang tahapan-tahapan itu berdasarkan imajinasi kita, istilahnya harus berdasarkan rasional, atau apa yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang masuk akal, bisa dinalar oleh pikiran manusia. Nah, itu istilahnya itu ciri keilmuan itu ada. Yang pertama itu adalah rasional. Kemudian yang kedua itu empiris. Ciri keilmuan itu empiris, yaitu cara-cara yang dilakukan dalam melakukan sebuah bentuk kegiatan itu dapat diamati oleh indera manusia. Jadi sehingga orang lain itu bisa mengamati juga dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Satu ya. Nah, jadi ciri keilmuan yang kedua itu adalah empiris. Yang pertama itu tadi adalah rasional, yang cara-cara yang digunakan itu harus masuk akal, yang bisa dinalar oleh pikiran manusia. Yang kemudian adalah empiris. Empiris itu bisa diamati oleh indera manusia sehingga orang lain itu juga bisa mengamati dan mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Jadi penelitian atau kegiatan penelitian yang akan kita gunakan di dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang tertentu ya. Jadi langkah-langkah tertentu yang logis, istilahnya kan gitu deh. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita susun berdasarkan sebuah langkah-langkah di dalam rangka mencapai apa yang ingin kita capai di dalam kegiatan penelitian. Itu yang dikatakan sebagai ciri keilmuan. Jadi ketika kita mengatakan proses kegiatan kita itu adalah sebuah proses di dalam melakukan atau mencari nilai kebenaran dengan menggunakan cara-cara ilmiah, maka kita harus memenuhi tiga ciri keilmuan ini, baru bisa dikatakan sebagai cara ilmiah. Oke. Kemudian data. Nah, tadi dalam rumusan definisi dari metodologi penelitian itu adalah cara ilmiah dalam mendapatkan sebuah data. Jadi apa itu yang dikatakan sebagai data? Istilahnya kan data ya objek teramati.
objek teramati yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian kita, dan itu harus mempunyai sebuah kriteria. Apa itu kriterianya? Data harus valid. Valid itu dia mempunyai derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan data yang digunakan oleh peneliti. Itu dikatakan sebagai valid. Jadi sebelum data itu kita gunakan, rata-rata kita lakukan yang namanya uji validitas data. Gunakan tujuannya untuk apa kita melakukan uji validitas? Salah satunya adalah supaya apa yang akan kita lakukan nanti bisa dipercaya oleh orang. Karena apa? Karena kita dalam melakukan kegiatan penelitian itu kita menggunakan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah cara ilmiah dalam mendapatkan data. Data apa? Data harus memenuhi syarat tertentu atau kriteria tertentu, yaitu apa? Valid. Jadi ada ini ya, kesinambungan antara cara ilmiah dan datanya. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan di dalam menerjemahkan rumusan definisi dari metodologi penelitian tadi. Jadi data yang akan kita gunakan itu dia harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu valid. Jadi valid sudah saya jelaskan bahwasanya valid. Data yang valid adalah sebuah data yang mempunyai ketepatan antara data sesungguhnya dengan data yang digunakan oleh peneliti. Itu katakan sebagai data yang valid. Makanya sebelum kita gunakan harus kita lakukan uji validitas terhadap data yang kita dapatkan. Oke, data. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang namanya penelitian, maka kita harus mempunyai tujuan. Untuk apa kita melakukan penelitian? Istilahnya kan seperti itu. Jadi harus mempunyai tujuan. Nah, di sini ada 3 tujuan di dalam melakukan kegiatan penelitian. Yang pertama adalah melakukan penemuan. Jadi definisi penemuan itu adalah kita menemukan data yang benar-benar baru, yang belum diketahui oleh orang lain. Jadi emang benar-benar sesuatu yang baru. Dan sebelumnya itu belum ada. Itu dikatakan sebagai bentuk penemuan. Misalkan, saya menemukan sebuah alat untuk ini, dan benar-benar alat itu baru, sebelumnya itu tidak ada. Atau sebuah teori baru misalkan, sebelumnya itu tidak ada teori seperti itu. Itu katakan sebagai penemuan. Artinya kita tujuan kegiatan itu menemukan data-data yang benar-benar baru yang belum diketahui sebelumnya. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan yang namanya pembuktian ya. Untuk apa kegiatan penelitian yang mempunyai tujuan pembuktian? Yaitu untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap sebuah informasi atau pengetahuan tertentu. Misalkan seperti ini, ada hoax tentang, misalkan ada informasi tentang yang mengatakan seperti ini, misalkan seperti itu ya. Kemudian kamu tertarik untuk membuktikan informasi tadi, istilahnya. Kemudian mencari sebuah data, dilakukan sebuah bentuk penelitian, misalkan. Atau kalian meragukan sebuah teorema tentang sesuatu, misalkan seperti teorema ini, misalkan teorema turunan itu sudah tidak relevan sekarang, misalkan. Saya mau membuktikan bahwasanya teori itu tidak bisa berlaku sekarang ini, misalkan kamu cari bukti kemudian melakukan penelitian. Itu katakan sebagai tujuan penelitian kalian adalah tujuan untuk membuktikan suatu keraguan-raguan terhadap sebuah informasi atau pengetahuan tertentu. Kemudian tujuan yang ketiga untuk kegiatan penelitian itu adalah pengembangan ya. Jadi kalau penelitian kalian itu mempunyai tujuan pengembangan, maka penelitian kalian adalah tujuannya adalah memperdalam dan memperluas sebuah pengetahuan yang sudah ada. Jadi, tapi bukan hanya sekedar terbatas pada sebuah bentuk pengetahuan, tapi bisa juga berupa sebuah produk, misalkan sebuah ilmu pengetahuan produk satu ya, atau teorema kita kembangkan, misalkan teori itu kita kembangkan, karena tidak ada sesuatu mempunyai kebenaran mutlak, itu tidak ada di dalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Teori itu bisa kita sanggah, kebenaran yang mutlak itu milik Allah saja ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak ada yang mempunyai kebenaran yang mutlak. Karena apa? Karena kita bisa melakukan pengembangan, pembuktian, pengembangan. Kalau kita ragu terhadap sebuah teori, maka kita bisa melakukan penelitian untuk membuktikan itu, atau mengembangkan teoremanya itu, atau menyanggah teorema itu. Jadi semuanya itu mungkin ya. Jadi tidak ada yang namanya kebenaran mutlak di dalam ilmu pengetahuan atau sebuah teori. Oke ya, itu ada tujuan dari kegiatan penelitian. Yaitu yang pertama adalah kita menemukan sesuatu yang baru, benar-benar baru. Kemudian yang kedua adalah membuktikan.
membuktikan terhadap keraguan-raguan informasi atau pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan. Nah, di sini adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Oke. Kemudian yang keempat adalah kegunaan. Oke ya. Apa sih ketika kita melakukan sebuah bentuk penelitian itu gunanya untuk apa? Apakah hanya untuk memenuhi syarat tertentu atau hanya untuk memenuhi kewajiban kita, misalkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan itu sangat disayangkan ketika kita melakukan penelitian hanya berdasarkan pada hal-hal seperti itu. Maka kita harus pahami terlebih dahulu untuk apa kita melakukan penelitian. Jadi kegunaan kegiatan penelitian ya misalnya. Itu yang pertama itu adalah kita bisa memberikan sebuah bentuk pemahaman ya. Artinya ketika kita melakukan kegiatan penelitian kemudian menghasilkan sesuatu, diharapkan hasil penelitian kita itu bisa memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak tentu atau belum diketahui misalkan ya. Jadi itu salah satu kegunaan dari kegiatan penelitian, yaitu hasilnya itu bisa memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui. Oke, itu ya. Kemudian kegunaan yang kedua itu apa yang akan kita hasilkan nantinya diharapkan mampu meminimalkan dan menghilangkan sebuah masalah. Itu salah satu kegunaannya. Jadi kita tidak ini ya, hanya sekedar ini memenuhi kewajiban saya sajalah melakukan penelitian, misalkan seperti itu ya. Karena emang diwajibkan untuk melakukan penelitian, maka saya melakukan penelitian, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang berguna ya. Minimal ke hasil dari penelitian kita itu adalah sesuatu yang bisa meminimalkan sebuah masalah atau kalau bisa ya menghilangkan sebuah permasalahan misalkan ya. Kemudian kegunaan yang ketiga itu diharapkan adalah mampu mengantisipasi sebuah masalah. Artinya apa yang akan kita hasilkan di dalam kegiatan penelitian nanti itu diupayakan agar bisa mengantisipasi sebuah masalah yang akan atau mungkin terjadi. Jadi itu pemahaman dari metodologi penelitian ya, metode penelitian dari definisi yang sudah saya rumuskan tadi, sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah bentuk penelitian dan kemudian kita menyusun yang namanya sebuah metode penelitian mana sih yang akan kita gunakan, maka kalian benar-benar tahu apa itu metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu adalah sebuah metode cara ilmiah di dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, itu sudah tadi ya. Jadi hal-hal tadi itu harus kalian pahami benar-benar sebelum melakukan penelitian dan merancang sebuah penelitian, sehingga tidak membuang-buang waktu atau sumber daya kita dengan sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa kegiatan penelitian kita ya. Karena bagaimanapun juga meskipun kegiatan penelitian itu pasti akan memakan waktu, akan tenaga, akan memakan biaya gitu. Jadi diusahakan apa yang akan kita lakukan nanti itu benar-benar mempunyai tujuan dan mempunyai kegunaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.